Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawalia, bagian utara Yunani, pada Januari 1765 Masehi. Beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Prancis. Pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah yang pertama mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, dalam bidang militer, Ali Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, Ali Pasha memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal di Istanbul pada tahun 1907 Masehi. Dia adalah pemimpin pembaharuan Islam yang berpindah-pindah tempat tinggal dan aktivitasnya dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruhnya yang paling besar terjadi di Mesir. Meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya meluas ke Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, dan Prancis. Jamaluddin Al-Afghani merupakan individu yang cerdas dengan kemampuan menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi sejak usia muda. Dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan, tetapi meninggalkan Kabul ketika Inggris campur tangan dalam masalah politik negara tersebut. Kemudian pergi ke India. Namun, di India juga terjadi intervensi Inggris, sehingga Jamaluddin pindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani menyatakan bahwa yang pertama, kemunduran Islam disebabkan oleh akhlak buruk, kurangnya pengetahuan, kelemahan umat Islam, dan kurangnya usaha dalam pendidikan. Salah interpretasi tentang qada dan qadar, serta pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam. Hal ini mengakibatkan ketidakmauan untuk memperbaiki nasib dan melemahnya ukhuwah Islam. Yang kedua, menggagas ide pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Lalu yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Lalu yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintah autokrasi menjadi demokrasi. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini banyak memiliki karya tulis berupa kitab, yaitu salah satunya kitab yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani berjudul Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid Al-Syuhda. Selanjutnya, Muhammad Abdul Hasan Khairullah dilahirkan di Mahamadiyah, Sultaniyat Al-Qairah, Mesir pada tahun 1899 dan masih keturunan Muhammad bin Khattab dari garis Abdul. Abdul belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1860. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar Al-Azhar. Puncaknya Abdul menjadi murid pertama di Mesir pada tanggal 3 Juli 1899. Muhammad Abdul meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Sedangkan ide pokok pikiran Muhammad Abdul
kitab yang ditulis Muhammad Abduh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Al-Manawi. Yang kedua, Risalah Tauhid. Yang ketiga, Syarh Nahjil Bahalak. Yang keempat, Islailu Al-Mahakim Al-Syar'iyah. Yang terakhir, Al-Islam Al-Rad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayana Fardina Muhammad Aksan Jun. Saya akan mempresentasikan seorang muslim modern, yaitu Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan KH Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti KH Ibrahim. Ahmad Dahlan mencari ilmu dengan ayahnya yang seorang khatib di Masjid Gede Yogyakarta. Muhammad Saleh, Kyai Muhammad Nur, KH Abdul Hamid Kyai Muhsin Yogyakarta, dan KH Soleh Barat Semarang. Beliau juga mengemban ilmu ke Mekah. Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Pokok pikiran Ahmad Dahlan: 1. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. 2. Pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme. 3. Materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. 4. Model pendidikan memadukan dua jenis, yaitu pesantren dan sekolah umum. Kyai Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Hasyim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kyai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Hasyim dari kecil tinggal dan belajar dasar-dasar Islam di pondok pesantren yang dipimpin sang ayah. Pesantren keras. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim pun menuntut ilmu ke berbagai pesantren-pesantren. 6 tahun berselang, Hasyim memperistri Nafisah yang merupakan putri dari Kyai Yakub Siwalan Panji. Ia kemudian menunaikan ibadah haji bersama mertua dan istrinya. Beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka. Kyai Haji Hasyim juga sempat menyandang gelar Syekhul Haram sebagai pengajar di Masjidil Haram. Setelah itu, ia pulang ke Indonesia dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU pada 1926 yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih, mempererat persatuan umat Islam dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. Kyai Haji Hasyim wafat pada 7 Jumadil Akhir 1336 Hijriah atau sama dengan 25 Juli 1947 di Surabaya dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng. Beberapa karya ilmiah yang populer diantaranya yaitu Al-Imam Al-Ghazali wa Arauhu Al-Kalamiyah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahzam Al-Ibanah an Usul Al-Hidayah Diyanah, Al-Tahrir fi Usul Al-Fiqh, dan Nazam Jawahir Al-Tauhid. Pemikiran Kyai Haji Hasyim yaitu yang pertama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari menekankan penting perkumpulan atau organisasi atau yang bisa disebut dengan al-ijtima'. Yang kedua yaitu Kyai Haji Hasyim mengingatkan pentingnya saling mengenal atau at-ta'aruf. Yang ketiga yaitu Kyai Haji Hasyim menegaskan bahwa persatuan bukan hanya sekedar slogan yang sering diucapkan, tapi menjadi kunci utama dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Yang keempat yaitu menurut Kyai Haji Hasyim, dengan kompak umat Islam dapat bersama-sama menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih efektif dan efisien.